Halo, selamat datang di sesi penjelasan leksionari kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini lagi penuh banget sama kejutan, tapi ya kejutan yang kurang enak? Kayak disrupsi dan ketidakpastian itu datang silih berganti, nggak ada habisnya. Nah, kalau iya, percaya deh, kalian nggak sendirian. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang super relevan. Gimana sih caranya nemuin titik terang dan pijakan spiritual yang benar-benar kokoh waktu kita lagi dihantam badai kehidupan? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng makna di baliknya. Di bahasan kita kali ini, kita nggak cuma pakai satu sudut pandang loh. Kita bakal merajut 3 teks Alkitab yang sebenarnya beda banget. Ada Amsal, Mazmur, sampai Kisah Para Rasul. Tapi ajaibnya, ketiga teks ini bisa ditarik jadi satu pesan utuh yang saling melengkapi buat ngebangun ketahanan spiritual kita. Masing-masing teks punya nuansanya sendiri. Tapi begitu digabungin, wah ini jadi semacam peta jalan yang luar biasa banget buat kita bertahan, bahkan bertumbuh di tengah krisis. Oke, jadi ini ya rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas soal melepaskan kendali. Terus kedua, ngasih ruang jujur buat meratap. Ketiga, kita inti visi langit yang terbuka. Keempat, kita rangkum jadi satu paradigma ketahanan yang baru. Dan yang terakhir, gimana ngebawa semua itu langsung ke mesbah keluarga kita sendiri. Sip, langsung aja kita masuk ke pemberhentian pertama. Melepaskan kendali, merengkuh pemeliharaan Allah di era disrupsi. Coba kita mulai dari pertarungan yang paling sering terjadi, di pikiran kita sendiri. Kita ini kan hidup di era yang seolah nuntut kita buat selalu tahu, selalu bisa memprediksi dan ngendaliin semuanya kan? Tapi, Amsal justru ngajak kita buat lakuin hal yang radikal banget. Berserah, teks ini ngingetin, kalau kita lagi ngadepin kesulitan atau disiplin, itu bukan berarti Tuhan ninggalin kita kok, sama sekali enggak. Justru itu bukti nyata cinta seorang bapa yang lagi ngebentuk karakter anaknya. Nah dari sini kelihatan banget keseimbangan hidup yang beneran itu nggak bakal kita dapat kalau kita terus-terusan maksain logika kita sendiri. Balance itu baru kerasa waktu kita berani ngelepasin beban dari yang namanya pengertian kita sendiri dan ngegeser beban itu 100% ke arah percaya sepenuh hati sama Tuhan. Emang sih ini pergeseran cara mikir yang gede banget, tapi ini krusial buat ngerespon hidup yang lagi nggak menentu. Lanjut ke bagian kedua, ruang jujur untuk meratap, dan gimana kita menggemakan tangisan kita di hadapan Sang Kekal. Kalau tadi kita ngomongin pikiran, sekarang kita turun ke hati. Mazmur 102 itu validasi banget buat rasa sakit emosional dan kesepian yang sering nyerang kita pas lagi krisis. Bayangin aja, si pemazmur sampai nyamain penderitaannya kayak burung pelikan yang sendirian di padang gurun. Ngendes banget kan? Tapi coba perhatiin deh grafik perjalanannya di sini. Spiritualitas yang sehat itu ternyata nggak nutup-nutupi rasa sakit pakai topeng agama yang palsu. Di situ ada fluktuasi penderitaan, sampai akhirnya nyentuh satu titik balik yang dramatis banget. Dari sekedar penderitaan fisik, bergeser jadi kesadaran penuh akan realitas surga. Jadi, intinya gini, dan ini penting banget buat diresapi. Ratapan kalian, tangisan jujur kalian, rasa frustrasi kalian, itu semua adalah ruang yang 100% valid dan kudus buat ketemu Tuhan. Kalian nggak perlu pura-pura sok kuat di depan Dia. Kadang, menjerit dengan sejujur-jujurnya, itu justru adalah bentuk iman yang paling murni. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, visi langit terbuka. Gimana caranya kita tetap menatap ke atas di tengah hujan lemparan batu? Kisah Para Rasul ngasih kita contoh yang lumayan ekstrim nih, lewat sosok Stefanus. Dia nggak cuma ditolak mentah-mentah sama tradisi agama waktu itu, tapi dia benar-benar lagi ngadepin ancaman maut dan hujan batu betulan. Di tengah situasi yang mengancam nyawa kayak gitu, hebatnya, dia malah ngebongkar kebanggaan semua orang-orang yang mikir kalau Tuhan yang Maha Tinggi itu cuma bisa tinggal di dalam bangunan statis buatan manusia. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, dia refleks nengok ke atas. Dia nggak nyari bangunan fisik buat sembunyi, tapi dia ngelihat realitas yang jauh lebih tinggi. Kristus yang udah bangkit dan lagi bertahta. Nah, dari 3 cerita tadi, kita masuk ke bagian keempat. Ngebangun paradigma baru ketahanan spiritual dengan merajut makna dari semuanya. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Coba lihat matriks ini. Ini ngerangkum semuanya. Dari awal kita ngadepin krisis, entah itu ketidaktahuan, disiplin, rasa sakit fisik, sampai penolakan ekstrem, respon kita itu selalu dituntut buat aktif. Entah itu dengan percaya penuh, menjerit jujur, atau menatap ke surga. Dan bagian terbaiknya, semua respon itu selalu dijawab tuntas dan setia oleh janji serta kehadiran Allah yang nyata. Pasti. Kesimpulan terbesarnya adalah kita butuh yang namanya pergeseran paradigma. Ketahanan spiritual gereja yang beneran dinamis itu ternyata sama sekali nggak bergantung seberapa megah gedung tempat kita ibadah.
Ketahanan itu justru bergantung 100% sama hati kita yang benar-benar didiami Kristus. Hati yang taat, doa yang jujur, dan mata rohani yang tajam buat ngelihat Kristus bertahta justru di tengah segala ketidakpastian hidup kita sehari-hari. Sampailah kita di bagian kelima, mezbah keluarga. Mari kita bawa dan hidupkan firman ini tepat di ruang keluarga kita. Tentu aja, semua wawasan teologis yang keren tadi nggak ada gunanya kalau cuma berhenti jadi konsep di kepala. Terus, gimana cara prakteknya? Nah, sejalan sama semangat kemandirian teologi, kita sebenarnya dipanggil buat ngelakuin hal yang simple tapi revolusioner. Ubah meja makan di rumah kalian jadi mezbah keluarga. Gereja kecil itu harus dimulai dari rumah, tempat di mana iman benar-benar dihidupkan dan dirasain langsung sama orang-orang terdekat kita. Kalian bisa langsung cobain ini nanti malam lewat 3 langkah praktis ini. Pertama, validasi emosi. Dengerin deh keluh kesah keluarga kalian hari ini tanpa langsung ngejudge. Kasih mereka ruang aman buat meratap. Terus yang kedua, kalibrasi ulang pikiran. Obrolin santai aja. Bagian hidup mana sih yang bikin kalian sekeluarga harus berhenti bersandar sama pengertian kalian sendiri? Dan ketiga, geser fokus. Tutup hari kalian dengan saling menegaskan kalau apapun badai atau disrupsi yang lagi terjadi di luar sana, Kristus kok yang pegang kendali penuh atas rumah kalian. Mendekati akhir, aku mau ngingetin lagi soal titik balik yang indah banget dari Mazmur 102 tadi. Nggak peduli segila apa krisis yang lagi kalian hadapin, seberat apapun rasa sakitnya, atau sekuat apa disrupsi yang mengguncang hidup kalian, Tuhan itu tetap bersemayam buat selama-lamanya. Namanya, kedaulatannya, dan kasihnya itu nggak bakal goyah, tetap teguh dari generasi ke generasi. Buat nutup bahasan kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif ini buat kalian pikirin sepanjang minggu. Sudahkah meja makan kalian jadi mezbah keluarga hari ini? Jadikan ini sebagai pemantik perubahan ya. Mulai aja dari hal kecil, dari rumah, dari orang-orang yang paling kalian sayang. Makasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kali ini. Teruslah mencari terangnya dan sampai jumpa.